Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Bidar Putri, saya yang bertugas di klinik Mita Usada pada pagi hari ini. Benar ini dengan Ibu Pungki? Iya Bu, benar. Baik, Ibu Pungki. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan NGT, di mana ini bertujuan untuk memasukkan makanan cair atau obat-obatan cair ke dalam tubuh Ibu. Nah, sebelum saya lakukan tindakan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pemasangan NGT itu adalah suatu tindakan intubasi dalam abdomen dengan menggunakan selang yang lentur yang dimasukkan melalui hidung pasien, kemudian ke nasofaring dan esofagus, kemudian masuk ke dalam lambung. Sebelum saya lakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak, apakah Ibu bersedia saya lakukan pemasangan NGT? Iya Bu. Baik, kalau Ibu bersedia, saya mohon izin untuk menutup sampiran, menyiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Menutup sampiran, kemudian menyiapkan alat. Di sini ada makanan cair, kemudian ada gel, ada korentang, ada kom yang berisi air, kemudian ada bak instrumen yang berisikan handscoon, kemudian klem dan juga pinset, kemudian juga ada kasa, kemudian ada bengkok, ada gunting plester, kemudian ada selang NGT, kemudian ada handuk, ada stetoskop, dan juga ada spet 10 cc. Kemudian setelah ini posisikan pasien pada posisi semi fowler atau fowler, kemudian pasang handuk di bawah kepala pasien. Permisi Bu. Kemudian setelah itu ada perlak di atas dada pasien. Baik, sebelum memasang tindakan, kemudian mencuci tangan. Kemudian keringkan. Memeriksa kedua lubang hidung. Setelah itu dibersihkan menggunakan kapas lidi. Setelah dibersihkan, setelah itu anjurkan Ibu untuk bernafas pada satu lubang hidung yang tertutup untuk mengetahui lubang hidung yang mana yang bisa bernafas dengan baik. Ibu boleh tutup hidungnya salah satu, kemudian bernafas seperti biasa, kemudian bergantian. Yang kanan atau yang kiri Bu? Kanan. Yang kanan ya. Setelah memakai handscoon, mengukur panjang selang dengan cara mengukur dari telinga ke ujung hidung, kemudian ke PX, kemudian ke lambung. Setelah itu ditandai, diberi tanda. Setelah ditandai, beri gel 5-10 cm pada selang. Kemudian
Kemudian setelah itu posisikan ibu pada kepala menunduk agar mempermudah proses masuk. Bu, ini nanti kalau saya masukkan, nanti kalau saya suruh menganjurkan untuk menelan, ibu menelan ya bu ya. Baik, masukkan secara perlahan. Telan bu, telan lagi. Telan bu. Oke, telan. Masukkan secara perlahan sambil menganjurkan ibu untuk menelan. Telan bu. Kemudian setelah itu dicek, ibu buka mulutnya ibu ya. Dicek apakah selang masuk dengan benar atau tidak. Setelah dipastikan selang masuk dengan benar, kembali anjurkan ibu untuk menelan sembari memasukkan secara perlahan. Telan ibu. Ya, lagi. Telan. 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 Oke, telan ibu. Nah, sampai di batas yang telah kita tandai tadi. Kemudian setelah itu cek apakah selang NGT benar masuk ke dalam lambung atau tidak dengan cara 3 teknik. Yang pertama dengan menggunakan stetoskop. Stetoskop yang kita arahkan kepada di bagian kuadran kiri pada gaster. Kemudian dicek dengan memasukkan udara pada spuit. Kemudian spuitnya dimasukkan ke dalam pada selang. Kemudian letakkan stetoskop pada bagian kuadran kiri, kemudian masukkan udara. Apabila dia berbunyi tup, kemungkinan selang sudah tepat masuk pada gaster atau lambung. Kemudian untuk mengecek dengan cara yang kedua, dengan cara melakukan aspirasi sampai ada cairan yang keluar pada spuit. Apabila ada cairan yang keluar, kemungkinan selang sudah masuk tepat pada gaster. Tetapi apabila tidak, kemungkinan selang masuk ke dalam paru-paru. Cara mengaspirasi. Apabila selang masuk ke dalam paru-paru, maka akan keluar cairan pada spuit. Kemudian cara yang selanjutnya adalah dengan cara memasukkan selang ke dalam air. Apabila tepat masuk ke dalam lambung, maka akan keluar gelembung. Apabila tidak keluar gelembung, berarti kemungkinan selang sudah masuk ke dalam lambung. Dan apabila salah masuk ke dalam paru-paru, maka akan muncul gelembung ketika kita masukkan selang ke dalam kom yang berisi dengan air. Setelah itu, klem selang untuk mencegah masuknya udara ke dalam lambung. Setelah itu, bersihkan hidung ibu menggunakan tisu apabila ada lendir-lendir yang tersisa pada bagian hidung ibu. Lakukan fiksasi.
Setelah dilakukan fiksasi, makanan yang akan diberikan kemudian masukkan air putih, setelah selesai diberikan makanan, kemudian klem kembali. Setelah itu bersihkan hidung ibu menggunakan tisu apabila ada lendir-lendir yang tersisa pada bagian hidung ibu. Kemudian setelah itu bereskan alat. Permisi ibu, saya ambil terlebih dahulu ya handuknya. Masukkan handscoon ke dalam larutan klorin secara terbalik. Kemudian mencuci tangan. Baik ibu, bagaimana perasaannya? Sudah nyaman? Sudah. Oke, baik, kalau sudah nyaman nanti saya izin untuk kembali ke ruangan sebelah. Apabila ada yang perlu dibantu, ibu bisa memanggil saya di ruangan sebelah ya bu ya. Terima kasih. Sama-sama.